USA versus Senegal, Mane cetak brace tapi kalah. Timnas Amerika Serikat meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Timnas Senegal dalam laga persahabatan yang berlangsung sengit. Sadio Mane menjadi sorotan dan mencetak 2 gol, membuktikan dirinya berada dalam kondisi terbaik jelang Piala Dunia 2026. Hasil ini menjadi modal penting bagi Amerika Serikat, sementara Senegal tetap menunjukkan bahwa mereka adalah ancaman serius dengan Mane sebagai andalan di lini depan. Brazil versus Panama, Brazil menggila cetak 6. Timnas Brazil menunjukkan kekuatan mereka jelang Piala Dunia dengan performa meyakinkan. Vinicius Junior dan Casemiro tampil dominan di babak pertama, masing-masing mencatat gol dan assist. Babak kedua, Ancelotti melakukan rotasi besar, namun kualitas tim tetap terjaga. Ryan bahkan mencetak gol perdananya untuk Brazil. Dengan total 6 gol, tim ini benar-benar mengirim sinyal kuat ke dunia, dan jika Neymar Junior kembali ke skuad, Brazil bisa jadi tim paling menakutkan di turnamen nanti. Dukungan langsung Neymar untuk Selecao di Maracana. Neymar Junior terlihat hadir langsung di Stadion Maracana saat laga persahabatan Timnas Brazil melawan Panama. Meski sedang cedera, Neymar tetap turun ke lapangan saat sesi pemanasan untuk menyapa tim dan memberikan dukungan langsung kepada rekan-rekannya. Kehadirannya di tengah lapangan jadi suntikan semangat bagi Selecao, menunjukkan betapa besarnya komitmen sang bintang untuk tim meski belum bisa bermain karena masih pemulihan cedera. Messi comeback di laga perdana Piala Dunia. Lionel Messi dikabarkan siap tampil di Piala Dunia, meski diperkirakan absen di laga uji coba melawan Honduras karena masalah kecil. Kondisi Messi tidak mengkhawatirkan, dan ia ditargetkan kembali untuk pertandingan pertama melawan Aljazair. Kabar ini tentu menjadi dorongan besar bagi timnas Argentina yang kembali berharap pada magis sang kapten di panggung dunia. Messi siap menambah babak baru dan dunia siap menyaksikan lagi keajaibannya. Lautan fans rayakan juara setelah 22 tahun. Arsenal mendapatkan dukungan luar biasa dari para fansnya setelah musim bersejarah. Meski gagal meraih Liga Champions, lebih dari 1 juta supporter turun ke jalan merayakan gelar Premier League pertama dalam 22 tahun. Para pemain dan Mikel Arteta pun larut dalam euforia merayakan momen yang telah lama dinanti oleh seluruh keluarga besar Arsenal. Ini bukan sekedar trofi, ini adalah kebangkitan, kebanggaan, dan cinta yang luar biasa dari para fans. Perez tegaskan, 2 gelandang andalan tidak dijual. Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde dipastikan tetap menjadi bagian penting dari Real Madrid. Presiden klub Florentino Perez menegaskan keduanya tidak akan pergi, menandakan kepercayaan penuh terhadap peran mereka di masa depan tim. Tchouaméni pun menegaskan komitmennya bersama Valverde untuk terus memenangkan trofi bagi Madrid, sementara Valverde melihat sebagai proses untuk berkembang menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Pichichi plus Golden Boot dominasi Mbappe di Eropa. Kylian Mbappe menjalani musim luar biasa bersama Real Madrid. Meski timnya terhenti di perempat final Liga Champions, Mbappe tetap tampil dominan dengan 15 gol dan 1 assist, menjadikannya top skor kompetisi. Di La Liga, ia juga bersinar dengan 25 gol dan sukses meraih gelar Pichichi. Secara keseluruhan, Mbappe mencatat 42 gol dan 7 assist dalam 44 pertandingan, membuktikan dirinya sebagai mesin gol utama Madrid musim ini.
Alonso incar Arda Güler gabung Chelsea. Xabi Alonso dikabarkan menjadikan Arda Güler sebagai target utama untuk Chelsea. Namun Real Madrid langsung menutup pintu rapat-rapat dan bahkan menolak potensi tawaran besar hingga 100 juta euro untuk sang wonderkid. Güler dianggap sebagai bagian penting dari masa depan Madrid, sehingga peluang transfer ke Stamford Bridge saat ini sangat kecil. Bisakah Alonso menemukan cara untuk membujuk Madrid melepas bintang mudanya? Konde dijual demi transfer. Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk memulangkan Marc Cucurella dari Chelsea. Namun transfer ini tidak akan mudah. Barca disebut harus menjual Jules Koundé terlebih dahulu untuk membuka ruang finansial. Di bawah arahan Hansi Flick, keputusan besar pun harus diambil, mempertahankan Koundé atau mendatangkan Cucurella sebagai opsi baru di lini belakang. Saga transfer ini berpotensi jadi salah satu cerita panas musim panas. Konate resmi tinggalkan Liverpool. Ibrahima Konate resmi mengucapkan perpisahan dengan Liverpool setelah 5 tahun penuh perjalanan emosional. Dalam pesannya, ia mengenang awal kedatangannya sebagai pemain muda hingga menjadi bagian penting tim melewati momen bahagia, trofi, hingga masa-masa sulit yang membentuk dirinya. Konate juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan setim, staf, dan para fans Anfield yang selalu memberi dukungan luar biasa sepanjang karirnya di klub. Jerman mengirimkan sinyal yang jelas menjelang Piala Dunia. Jerman berhasil mengalahkan Finlandia dengan meyakinkan 4-0 dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia. Jerman mengendalikan pertandingan sepenuhnya dan akhirnya meraih kemenangan meyakinkan yang akan memberikan kepercayaan diri menjelang Piala Dunia. Di sana, Dimanshaft akan bertanding di grup E melawan Curaçao, Pantai Gading, dan Ekuador. PSG adalah yang terbaik di Eropa. Paris Saint-Germain berhasil menjuarai Liga Champions musim 2025-2026 dan menurut VT-nya, kesuksesan tersebut membuat Les Parisiens pantas menyandang status sebagai tim terbaik di Eropa. Ini menjadi trofi kedua Liga Champions PSG setelah meraihnya untuk pertama kalinya musim lalu. Paris menjadi klub kedua yang berhasil juara secara berturut-turut di era Liga Champions, menyamai prestasi Real Madrid. Ikrar Declan Rice dalam parade juara Arsenal. Arsenal mungkin harus menelan kekecewaan setelah gagal mengangkat trofi Liga Champions musim ini, namun semangat para pemain The Gunners sama sekali tidak surut. Gelandang andalan Arsenal Declan Rice menegaskan timnya akan bangkit dan kembali lebih kuat pada musim depan. Pernyataan itu disampaikan Rice setelah Arsenal menggelar parade juara Premier League di London Utara. Arne Slot masuk pantauan raksasa Italia. Arne Slot sudah terdepak dari jabatannya di Liverpool pasca turbulensi yang menerpa tim. Belakangan, pelatih asal Belanda itu tengah dikaitkan bakal merapat ke Italia lantaran ada ketertarikan dari AC Milan kepadanya. Negosiasi antara Milan dan Slot saat ini tengah dibangun, namun belum diketahui apakah ia akan langsung tertarik mendukangi tim baru dalam waktu dekat atau tidak. Andai mendukangi Milan, ia bakal mengarsiteki sejumlah nama di Prancis. Juventus dapat harapan baru rekrut Alisson. Juventus kembali melihat peluang untuk mendatangkan Alisson Becker pada bursa transfer musim panas ini. Perubahan besar di kursi pelatih Liverpool menjadi faktor yang membuka jalan bagi raksasa Serie A tersebut. Juventus terus memantau perkembangan terbaru di Merseyside.
Klub asal Turin itu berharap Iraola bersedia membuka pintu bagi transfer Alisson yang sebelumnya tertutup. Mike Maignan berpotensi tinggalkan AC Milan. Mike Maignan baru saja perpanjang kontrak, tetapi situasi AC Milan yang kacau membuatnya bisa berpikir ulang. Masa depannya kini jadi tanda tanya besar. Maignan akan jadi kiper utama Prancis di Piala Dunia dan penampilan gemilang di turnamen tersebut berpotensi memperbesar minat klub-klub elit Eropa. Jika tawaran konkret datang, Milan pun harus berhadapan dengan kemungkinan kepergiannya. Pesangon belum beres, Allegri belum bisa gabung Napoli. Max Allegri sudah sepakat dengan Napoli tetapi kontraknya belum bisa diteken. Negosiasi pesangon dengan AC Milan jadi ganjalan terakhir yang harus diselesaikan. Kontrak sang pelatih secara teknis masih berlaku hingga 2027. Artinya, Milan dan Allegri harus menyepakati syarat penghentian kontrak sebelum sang pelatih bisa bebas menandatangani perjanjian baru dengan Napoli. Pembicaraan sudah berjalan meski mengalami sedikit perlambatan. De Bruyne kurang bergairah di Napoli. Kevin De Bruyne mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap mantan pelatihnya Antonio Conte. De Bruyne yang dikenal sebagai salah satu bintang lapangan mengaku lega dengan kepergian Conte. Menurutnya, pendekatan defensif Conte membuat suasana di tim kurang bergairah, terutama jika dibandingkan dengan pemain lain seperti Luka Modric yang tampil lebih antusias bersama AC Milan. Ketidakpuasan De Bruyne menimbulkan spekulasi tentang masa depannya di Napoli. Monaco lirik opsi potensial dari gelandang Barcelona. AS Monaco rupanya mulai mendapatkan opsi potensial demi masa depan timnya. Kini opsi itu kembali datang dari Barcelona lewat sosok gelandang jangkar Marc Casado. Ini merupakan perkembangan menarik bagi Casado karena pemain Spanyol itu benar-benar kehilangan tempat di Barcelona. Bahkan nasibnya di musim depan akan mirip dengan musim ini. Lamine Yamal takut cederanya kambuh. Bintang Barcelona Lamine Yamal mengakui bahwa ia sangat khawatir akan absen dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring saat bermain untuk Barcelona. Yamal kini telah bergabung dengan skuad Spanyol untuk Piala Dunia dan diperkirakan akan dinyatakan fit pada awal turnamen. Namun ia mengakui bahwa pada satu titik ia khawatir cederanya akan kambuh. Yamal juga mengungkapkan kegembiraannya bermain di Piala Dunia pertamanya.